Gempa bumi magnitudo 5,1 mengguncang Kaur, Bengkulu. Gempa tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Tidak berpotensi tsunami, kata BMKG di situs resminya. Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Titik koordinat gempa ada di 4,91 LS 102,92 BT atau 49 km barat daya Kaur. Kedalaman, 20 km tulis BMKG. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa. BMKG mengimbau warga tetap waspada. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi, tulis BMKG. Gempa berkekuatan magnitudo 5,1 terjadi di Bengkulu. Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa tercatat pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Informasi itu disampaikan BMKG lewat akun Twitter resmi @infobmkg. BMKG mengungkapkan lokasi gempa yaitu di 4,91 Lintang Selatan dan 102,92 Bujur Timur. Pusat gempa berada di Laut 49 km barat daya Kaur, Bengkulu, pada kedalaman 20 km. BMKG memberikan informasi terbaru mengenai pusat gempa hari ini, titik lokasi gempa terkini Bengkulu hingga Gunung Kidul. Berikut penjelasan BMKG. Menurut info yang dirangkum dari BMKG, titik gempa terkini hari ini rangkuman gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan kekuatan magnitudo dan titik yang berbeda. Sebelum mengetahui pusat gempa terkini hari ini, tercatat pada hari sebelumnya terdapat pusat gempa di Ambon dengan kekuatan 4,6 magnitudo dengan kedalaman 128 km pada pukul 2:06 waktu Indonesia Barat. Dalam pusat gempa hari ini, berikut titik lokasi gempa terbaru di Indonesia, simak selengkapnya dalam ulasan ini. Berikut info update ringkasan gempa terkini hari ini terkait titik pusat gempa yang dialami oleh beberapa wilayah di Indonesia termasuk gempa terkini Bengkulu hingga Gunung Kidul. Diketahui informasi titik lokasi pusat gempa hari ini merupakan ringkasan beberapa peristiwa gempa bumi yang terjadi di wilayah Indonesia yang dibahas dalam ulasan ini. Berikut ini informasi ringkasan titik lokasi pusat gempa hari ini sebagaimana keterangan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 2, BMKG Yogyakarta. Pengamat Meteorologi dan Geofisika PMG Ahli Muda, Stasiun Geofisika Kepahyang, Bengkulu, Sabar Ardiansyah, menyebutkan masyarakat tak perlu panik dan gaduh atas potensi gempa berkekuatan magnitudo 8 yang mengintai Bengkulu. Sabar Ardiansyah mengajak semua elemen untuk fokus pada pengelolaan mitigasi bencana yang masih tertinggal. Pasca gempa M6,5 di Bengkulu, kemudian ramai berita potensi gempa di Bengkulu dengan kekuatan di atas 8 magnitudo. Berita ini menjadi viral, beragam tanggapan, pendapat, dan tidak sedikit membuat masyarakat menjadi gaduh, tulis Sabar Ardiansyah yang dikirim. Mayoritas kanal berita yang terbit hanya fokus pada isu potensi ancaman dan bahaya, dicerna masyarakat menjadi liar dan meresahkan karena tidak diimbangi dengan solusi mitigasi yang terukur, tambah Sabar. Ia menyesalkan jika pola pemberitaan kebencanaan seperti ini terus dilanjutkan. Sebab sasaran jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat paham mitigasi menjadi sulit terwujud. Pasalnya, pemberitaan terlalu fokus pada seputar ancaman dan selalu minim informasi. Lalu upaya apa yang perlu dilakukan ke depan? Potensi selalu ada. Sabar mengungkapkan, potensi gempa di Bengkulu dengan kekuatan di atas 8 magnitudo memang ada, ilmiah dan sudah dipetakan. Baik potensi dari Megatrust Enggano maupun Megatrust Mentawai Pagai memiliki dampak yang cukup serius jika benar-benar terjadi. Namun, kapan waktunya belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara pasti. Begitu juga besaran pastinya ketika terjadi, belum bisa diprediksi. Di dalam ketidakpastian itu, yang paling penting kita siapkan adalah usaha mitigasi. Baik mitigasi struktur maupun non-struktur harus diperkuat di sepanjang kawasan berpotensi terdampak tsunami, ujarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Kepahyang, Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bengkulu Litman mengatakan, hingga saat ini sudah terjadi 6 kali gempa susulan aftershock pasca gempa magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Kaur, Bengkulu. Gempa susulan ke-6 terjadi pagi sekitar pukul 9.41 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M4,3. Gempa ini mengguncang wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu, tepatnya di titik koordinat 5,26 ls dan 103,00 bt atau berada di jarak 64 km arah barat daya Kabupaten Kaur pada kedalaman 43 km. Gempa susulan ke-6 ini merupakan yang terbesar dibanding gempa susulan lainnya. Ini gempa susulan ke-6. Gempa ini tidak berpotensi tsunami, kata Litman. Berikut catatan gempa susulan di Kabupaten Kaur. Gempa susulan pertama M3,7 terjadi pada pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di titik koordinat 5,12 ls dan 103,01 bt, atau 52 km barat daya Kabupaten Kaur, pada kedalaman 14 km. Gempa susulan kedua M3,3 terjadi pada pukul 0.20 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di titik koordinat 5,20 ls dan 103,03 bt, atau berada di 57 km barat daya, Kabupaten Kaur, pada kedalaman 20 km. Gempa susulan ketiga M2,6, terjadi pada pukul 0.19 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di titik koordinat 5,15 ls dan 103,06 bt, atau berada di 50 km barat daya, Kabupaten Kaur, dengan kedalaman 16 km. Gempa susulan keempat M3,7, terjadi pada pukul 7.24 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di titik koordinat 5,22 ls dan 103,04 bt atau berada di 58 km barat daya, Kabupaten Kaur, pada kedalaman 20 km. Gempa tektonik kelima M3,5 terjadi pada pukul 8.51 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di titik koordinat 5,21 ls dan 103,01 bt atau di 59 km barat daya, Kabupaten Kaur, pada kedalaman 30 km. Litman menjelaskan, gempa susulan yang terjadi di Kabupaten Kaur merupakan gempa dangkal, akibat aktivitas zona subduksi, di mana hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan naik thrust fault. Hingga saat ini, kata Litman, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa M4,3 yang berpusat di barat daya, Kabupaten Kaur. Masyarakat Kabupaten Kaur dan sekitarnya diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, pungkas Litman. Dampak gempa Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah menyampaikan, taksiran kerugian material sementara gempa magnitudo 6,5 terjadi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebesar Rp25 juta.